Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julnum Dara Nasari dengan NIM 934117319. Di sini saya dari kelompok 13 dengan tema menyelesaikan persengketaan ekonomi syariah. Yang pertama adalah dari pengertian menyelesaikan persengketaan ekonomi syariah. Yang kedua, faktor-faktor perselisihan sengketa ekonomi syariah. Yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa, dan yang keempat dari sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sengketa dalam kosakata Inggris terdapat dua istilah, yakni konflik dan dispute. Yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara dua belah pihak atau lebih, tetapi dapat dibedakan. Kata konflik sudah diarabkan dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kata dispute dapat diterjemahkan dalam kosakata sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, ataupun organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Faktor-faktor perselisihan sengketa ekonomi syariah terdapat 5 poin, yaitu yang poin pertama, konflik data terjadi karena kekurangan informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Yang kedua, konflik kepentingan. Timbulnya konflik kepentingan disebabkan karena adanya perasaan atau tindakan yang bersaing, adanya kepentingan prosedural, dan adanya kepentingan psikolog. Poin yang ketiga yaitu konflik hubungan. Akan terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi, kesalahan komunikasi. Poin yang keempat yaitu konflik struktur atau akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang lebih lama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama. Dan poin yang kelima yaitu konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi terhadap atau perilaku, adanya perbedaan pendapat hidup, ideologi, dan agama. Mekanisme penyelesaian sengketa. Yang pertama, menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yaitu negosiasi berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Perundingan merupakan pertukaran pandangan atau usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan. B. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, yang turun aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenangan mengambil keputusan. Yang C. Konsiliasi adalah menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat aktif dengan mengambil inisiatif, menyusun dan merumuskan langkah-langkah menyelesaikan yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Yang terakhir, arbitras adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut arbiter untuk memberikan keputusan. Yang kedua, penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin berpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku mencari keadilan adalah pebisnis dengan sengketa menyangkut bisnis, sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
Ada juga kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu yang pertama penyelesaian sangat lambat, yang kedua biaya perkara mahal, yang ketiga peradilan pada umumnya tidak responsif, dan yang keempat putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan sengketa memiliki beberapa ketentuan yang patut diperhatikan, yaitu yang pertama, waktu penyelesaian perkara, yang kedua, pembuktian, yang ketiga, pemanggilan para pihak, yang keempat, kepastian tentang kewenangan pengadilan agama, yang kelima, kualifikasi hakim, dan yang keenam, sumber-sumber hukum. Sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang pertama dari sumber hukum acara yang berlaku di pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Poin yang kedua dari sumber hukum material yang isinya dari Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi atau keuangan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah kamu akan makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Poin yang kedua dari Al-Hadis. Melihat kepada kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama hadis, dapat diketahui bahwa banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Poin yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Poin yang keempat, akad perjanjian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal, namun asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan nas-nas atau kesimpulan-kesimpulan dari nas atau ijtihad. Sekian dari presentasi saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.